Selamat datang di Ngopsi, Ngobrol Ngopi Sistem Informasi. Tempat kita mendengarkan cerita, pengalaman, dan pandangan dari orang-orang yang pernah berkontribusi mewarnai Himasi. Di episode kali ini, kita mengundang narasumber yang berpengalaman memimpin Himasi selama satu periode kepengurusan. Demisioner Ketua Himpunan periode 2024, yang biasa akrab dipanggil Kahim Fahrul. Oke, langsung aja, mungkin Koko bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, atau jika berkenan Koko juga bisa menceritakan sedikit background tentang Koko dan mungkin kesibukan juga. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fahrul Rajal Fotoni dari Prodi Sistem Informasi angkatan 2021. Alhamdulillah ya, saya dikasih kepercayaan waktu tahun lalu untuk menjadi ketua himpunan mahasiswa sistem informasi. Saya sekarang lagi sibuk menyusun tugas akhir dan juga sedang membuka usaha atau bisnis di dunia F&B. Mungkin itu saja mengenai latar belakang saya gitu. Oke, kita mungkin langsung mulai aja ya, masuk ke pertanyaan. Ini pertanyaan paling dasar tapi cukup penting. Koko bisa sharing sedikit nggak proses menjadi ketua himpunan waktu itu? Karena kadang proses menjadi ketua itu cukup variatif juga kok. Ada yang nongkrong-nongkrong tiba-tiba diangkat jadi ketua, ada juga yang sering angkat bangku istilahnya terus dipilih jadi ketua juga. Jadi Koko mungkin bisa sharing gimana awalnya Koko itu bisa mengambil keputusan untuk menjadi ketua himpunan. Oke. Mungkin ya dulu sih awalnya sih ya nggak pernah terpikirkan gitu bisa menjadi ketua himpunan ataupun mencalonkan diri sebagai ketua himpunan. Awalnya itu memang dari awal masuk perkuliahan itu saya sangat minat untuk berorganisasi. Akhirnya saya masuk ke kampus Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sana ketemu teman-teman ataupun senior kakak tingkat yang sebelumnya juga ikut dalam organisasi Himasi ini. Nah, saya mulai dari sana ngobrol, terus cari tahu mengenai Himasi sampai ikut ke anggota muda, terus ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Himasi gitu kan. Akhirnya saya tertarik melihat organisasi ini gitu, yang dimana menurut saya dapat memberikan impact lah bagi saya terkait organisasi ini. Hasilnya ketika saya menjalankan, saya pernah menjadi satu periode kepengurusan sebagai anggota waktu itu sebagai sekretaris divisi kaderisasi pada zamannya Kahim Akmal. Ya, di situ saya mulai dan belajar memahami alur bagaimana Himasi berjalan. Ketika Kahim Akmal sudah masa periodenya sudah habis, saya pun di sana masih belum memberanikan diri sebagai mencalonkan diri sebagai ketua himpunan gitu. Lalu bertemu dengan teman-teman yang lain dan mengajak ngobrol saya untuk mempercayakan saya menjadi ketua himpunan di periode 2024 kemarin. Dan disitulah saya mulai punya pemikiran membentuk kepemimpinan bersama teman-teman yang lain yang mempercayai saya untuk menjadi ketua himpunan. Begitu kan. Posisi ketua himpunan tuh bukan hal yang mudah ya, Pak? Tentu sangat tidak mudah ya. Kalau yang saya tahu tuh jadi Kahim tuh bukan cuma soal jabatan doang, tapi tentang arah dan tujuan yang dibawa. Waktu itu pastinya Koko juga punya visi dan misi ya, Koko. Kalau boleh tahu visi misi Koko tuh pas mau nyalon jadi ketua himpunan tuh apa? Visi misi saya. Sebentar saya cek juga, saya lupa karena ini 1 tahun kemarin ya. Kita sambil ngecek juga. Boleh. Mungkin visi saya pada saat itu menjadikan himpunan mahasiswa sistem informasi sebagai ruang untuk berekspresi, berinovasi, serta menciptakan lingkungan yang solidaritas, dinamis, dan inklusif. Dan misinya waktu itu saya ada 4 poin. Yang pertama ada menjadikan Himasi sebagai wadah yang untuk mengoptimalkan minat bakat dan potensi yang dimiliki mahasiswa sistem informasi UBP Karawang. Lalu yang kedua ada meningkatkan rasa kebersamaan dan kepedulian antar mahasiswa serta
mahasiswa Sistem Informasi UPP Karawang. Lalu yang ketiga ada menjalin kerjasama dan membangun relasi dengan berbagai pihak internal maupun eksternal. Nah yang terakhir yang keempat, menciptakan lingkungan kepengurusan dalam berorganisasi dengan sesama yang nyaman berdasarkan 3S. Santai, serius, selesai gitu. Ini tuh visi misi dari saya sih. Waktu tahun kemarin itu kalau nggak salah di kepengurusan pokok tuh ada 4 proker gede ya, upgrading, makrab, PKM, pengabdian kepada masyarakat, dan ICPS ya? Iya. Kalau 4 atau 3 ya? 3 kayaknya deh. 3. Pertama itu ada pengabdian PKM ya. Kedua itu ada seminar nasional kan, yang termasuk rangkaian ICPS juga. Lalu yang ketiga itu ada ICPS-nya, ada acara puncaknya. Itu upgrading waktu zaman saya. Oh, ada ya? Ada, saya ada. Oh iya, saya lupa. Upgrading ada. Upgrading tadi apa? Makrab, PKM sama ICPS. Ya, betul. Dari keempat ini yang paling berkesan dan berdampak menurut Koko tuh yang mana? Makrab, menurut saya paling berdampak gitu kan. Iya, berdampak. Untuk yang di awal-awal sih makrab. Ya, berdampaknya apa? Makrab ini kan bertujuan untuk sesuai namanya ya, malam keakraban, yang dimana teman-teman yang baru masuk ke kampus gitu, terutama di prodi sistem informasi, mengikuti makrab ini ada masa pengenalan sesama teman-teman sekelas yang lain, terutama teruntuk di prodi sistem informasi. Nah makrab ini bisa menyatukan teman-teman yang tadinya belum mengenal satu sama lain, bahkan kecenderungan malu, terus saling sapa, belum akrab lah, canggung gitu kan. Akhirnya diadakannya malam keakraban ini. Di sana ada beberapa agenda yang mungkin bisa menyatukan mereka semua gitu kan, makan bareng, agenda hiburan, acara-acara seni gitu di sana. Nah mungkin itu bisa sangat berdampak bagi teman-teman mahasiswa yang baru masuk. Itu bagian pendekatan emosional satu sama lain. Mungkin kalau yang lebih berdampaknya untuk ke akademik, karena akademik mungkin upgrading lebih tepat. Karena di situ kita mengupgrade diri kita, adanya seminar yang diberikan oleh teman-teman mengenai materi-materi yang disampaikan, itu sangat berdampak bagi mahasiswa juga. Karena kalau ditanya berdampaknya, semua tetap berdampak, cuman ada bagian ataupun di ranahnya masing-masing gitu. Untuk apa ya? Yang paling berkesan tuh apa? Berkesan ya, ICPS mungkin. ICPS sangat benar. ICPS ini menurut saya acara yang menurut saya pribadi keren gitu kan. Karena itu acara puncak, acara ICPS ini information system festival gitu. Mungkin Tara juga tahu, ini acara yang cukup besar di SI sendiri gitu kan. Karena di dalamnya itu ada perlombaan akademik, non akademik, ada seminar nasional juga di sana. Terus lanjut di acara akhir ada acara puncaknya, acara musik yang memang itu bagian inti dan bagian akhir dari agenda ICPS ini. Euforianya mahasiswa SI gitu, momen banget. Itu berkesan untuk semua mahasiswa mungkin ya kok. Bahkan kan pesertanya pun waktu itu di agenda akademik non akademik itu banyak ya dari luar provinsi, luar daerah gitu kan, yang mengikuti kegiatan ini, sehingga acara kita ini secara pengkotakan itu secara nasional, secara jalurnya kan. Bahkan ada waktu itu di acara akademik kalau nggak salah ada peserta dari Malaysia. Malaysia, saya ingat. Kita mungkin balik ke masalah ke topik ketua kan. Sebenarnya ada yang membuat saya pribadi itu penasaran gitu ke Koko sendiri. Ketua itu kan ibaratnya tuh orang yang paling mengemban tanggung jawabnya paling besar banget. Himpunan tuh semua tanggung jawab di himpunan itu ketua, anggota kenapa-napa itu ketua. Tapi ada nggak sih
tantangan atau kendala tuh yang benar-benar ngebuat Koko tuh sampai mikir banget gitu, dan ya pokoknya Koko tuh sampai benar-benar kayak ibaratnya kayak stres, hampir stres gitu. Ada nggak? Stres sih enggak, cuman banget gitu. enggak bercanda. Kalau dibilang tantangan gitu kan ataupun beban yang diemban sama ketua sih ya jelas banyak kan, yang namanya ketua gitu kan. Tapi itu tanggung jawab lagi-lagi tupoksi sebagai ketua harus bisa memikul dan mengarahkan anggota seperti apa. Mungkin ya tantangan yang menurut saya paling berat adalah karena kan di UBP sendiri itu kebanyakan mahasiswa mayoritasnya ada pekerja dan juga nggak kerja gitu. Jadi ada beberapa orang yang bekerja, ada yang enggak gitu. Terutama di pengurus saya, karena kita itu harus bisa memanajemen waktu kita untuk untuk kerana akademik, organisasi gitu. Itu saling bentrokan di sana. Jadi tantangan-tantangan itu muncul tuh di dalam diri saya dan di dalam pengurus-pengurus yang lain. Karena mereka harus membagi waktu mereka. Ada yang kerja juga, ada yang sambil berorganisasi juga, dan harus fokus di ranah akademik. Nah itu menjadi tantangan yang menurut saya terbesar ya bagi teman-teman yang lain selain pedulian mereka terhadap organisasi ini gitu kan. Karena itu kan harus menjadi tanggung jawab mereka gitu, selama mereka menjadi pengurus gitu kan. Itu yang menurut saya harus kawan-kawan bisa lakuin gitu. Karena kan nggak bisa semua orang seperti itu kan membagi-bagi waktu. Karena dari itu kita semua belajar antar manajemen waktu, terus pendekatan emosional kan satu sama lain itu tidak saling mengenal namanya kan. Kita harus mengenal satu sama lain, itu cukup berat lah kan, karena harus benar-benar bersama-sama kita ngebangun, membentuk arah gerak himasi ke depannya itu seperti apa. Tapi cara Koko menjaga komunikasi antar pengurus nih gimana? Nah, waktu itu bagaimana caranya saya menjaga komunikasi antar pengurus? Kita kalau agenda secara formal gitu kan, kita itu ada yang namanya rapat bulanan waktu itu. Rapat bulanan ini diadakan 1 bulan sekali untuk mengevaluasi semua kinerja ataupun program kerja yang sudah kita lakukan sebelumnya. Maka dari itu kita terus meningkatkan gitu, apa kekurangan dari hal ataupun program yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, dari situ kita bersama-sama menjalin kerjasama yang bagus, mengevaluasi satu sama lain, dan juga setelah evaluasi itu selesai kita adanya makan bersama atau makan bareng di sekretariat. Nah, sekretariat juga itu penting. Kenapa? Untuk menjaga kedekatan emosional itu kita harus mempunyai tempat yang bisa mewadahi kita. Bahkan ada agenda-agenda yang menurut saya dari himasi sendiri yang bisa menyatukan semuanya gitu kan. Kalau di saya waktu itu zamannya tuh apa tadi yang setiap minggu kita akamsi. Nah, akamsi ini acara kebersamaan sistem informasi yang memang di sana kita benar-benar acaranya tuh fun, kita ngobrol satu sama lain, kita nyari kalau mahasiswa baru mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang mereka belum tahu mengenai dunia kampus, tanya ke teman-teman yang lain, kakak tingkat yang lain mengenai ada apa nih di SI ini sendiri gitu kan. Jadi itu secara tidak langsung pendekatan emosional kita baik pengurus maupun mahasiswa itu terjalin di sana. Ada nggak momen yang paling berkesan buat Koko sendiri sebagai ketua himpunan waktu itu? Ya, kalau pengalaman berkesan sih banyak mungkin ya, maupun senang, sedih, terus capek gitu kan, mungkin itu semua merasakan baik ketua maupun anggota-anggota yang lain gitu. Karena saya mempunyai anggota yang cukup baik gitu kan, sangat berjasa bagi kepengurusan saya pada waktu itu, sehingga kita banyak kerjasama yang dibangun satu sama lain, baik divisi-divisi yang lain. Saya tidak bisa kalau misalkan tanpa mereka gitu kan, karena mereka yang membantu
diri saya pada waktu itu gitu kan. Mungkin pengalaman yang nggak bisa dilupain ya waktu saya di acara Insipes tadi gitu kan. Insipes tadi ya. Insipes mungkin itu acara yang menurut saya program kerja yang saya lakukan ketika akhir masa jabatan saya cukup besar gitu di sana. Karena kendala-kendala yang di sana pun cukup banyak, struggle yang harus saya lewatin, terutama di kepanitiaan. Nah di situ saya merasakan bahwasanya ini kerjasama tim yang cukup bagus, kompak, sehingga saya sedikit terharu, terbawa suasana mengenai kegiatan-kegiatan ini yang kurang lebih itu 6 bulan kepanitiaannya ya untuk bisa mencapai ke akhir acara ini gitu. Jadi sedikit itu yang momen-momen yang saya kepikiran terus gitu kan. Saya baik buruknya gitu kan, itu yang menjadi sebuah pengalaman terbaik menurut saya gitu, di acara itu. Dan juga mungkin pas Musma ya, Musma di mana Musma ini adalah mahasiswa yang dimana waktu itu saya dilepas masa jabatan saya dan dinyatakan demisioner gitu kan. Di sana melihat teman-teman pengurus yang lain, terutama teman-teman mahasiswa yang lain datang ke acara Musma ini, mereka berbondong-bondong semangat, ada sehingga adanya pengurus baru yang sekarang gitu kan. Nah, itu menjadi sebuah pergeseran yang menurut saya sedikit susah dilupakan gitu kan. Karena secara tidak langsung saya harus meninggalkan organisasi ini secara legalitas saya sebagai ketua himpunan tahun 2024 dipimpin oleh kepengurusan yang baru yang sekarang. Menurut Koko, hal apa sih yang bisa dikembangkan lagi dari Himasi yang sekarang ini? Mungkin setiap zaman itu kita mempunyai tujuan atau capaian tertentunya masing-masing. Yang di zamannya saya apa, di zaman kalian apa gitu. Mungkin untuk perkembangan yang saya lihat dari kacamata saya pribadi, walaupun saya tidak tahu mengenai keadaan di dalam seperti apa, kalian sedang melakukan apa, terutama bermanfaatan buat mahasiswa itu apa. Karena kan Himasi ini adalah sebagai wadah yang memang harus bisa mewadahi teman-teman dari ESI sendiri gitu. Menurut saya pribadi terkait perkembangan yang harus dikembangkan, terutama baik Himasi itu di ranah digital yang harus benar-benar bisa diimplementasikan ke teman-teman yang lain gitu kan. Karena kan setahu saya juga melihat perkembangan mahasiswa terutama di bidang-bidang akademik seperti UI UX, seperti web development yang memang itu adalah kejurusan ya, kejurusan kita sendiri, itu harus kita kembangkan lebih luas lagi. Karena kan kita belajar di kampus itu tidak terlalu mendalami banget gitu kan. Kita harus sebagai mahasiswa harus bisa mengeksplor sendiri, harus kita kembangin sendiri. Maka dari itu hal yang tadi saya sebutkan ada UI UX atau web development itu harus bisa dikembangkan bareng-bareng. Himasi harus bisa menyediakan ruang-ruang yang mungkin bisa bermanfaat bagi semuanya gitu kan. Baik bagi mahasiswa, baik secara personal buat masing untuk apa ya, untuk nge-branding diri kita gitu kan. Mahasiswa sekarang tuh harus bisa mengikuti zaman gitu kan. Lomba-lomba yang hari ini dibuat ada gitu, yang ada itu harus bisa kita ikuti agar bisa ya mengikuti kejuaraan-kejuaraan nasional, kejuaraan-kejuaraan internasional. Maka dari itu mahasiswa-mahasiswa sistem edukasi harus diberikan semangat gitu. Baik satu sama lain, bahwa mewadahi juga kita sebagai mahasiswa itu sendiri gitu. Udah sebagai penutup ya, rasanya kurang lengkap kalau misalkan kita nggak kayak pesan gitu. Mungkin dari yang Koko lihat ya, gimana perkembangan Himasi dari zaman pertama kali Koko itu masuk perkuliahan sampai saat ini? Apakah Himasi ini selalu terarah atau ada nilai-nilai dari Himasi ini yang tertinggal? Capaian tertentu mungkin kalau dari tahap sebelumnya kahim-kahim mempunyai
visi misi yang berbeda ataupun capaian-capaian berbeda. Maka dari itu Himasi yang hari ini gitu kan harus bisa lebih dari mereka yang sebelumnya gitu. Jangan mengikuti jejak-jejak yang mungkin sebelumnya itu ada lalu terulang kembali di tahun ini, di tahun depan atau di tahun selanjutnya. Mungkin pesan saya sih ya tetap selalu konsisten gitu kan ya, harus terus semangat karena tantangan-tantangan di organisasi untuk di zaman ini, untuk di sekarang ini kan itu sangat sulit menurut saya, apalagi di ranah pengkaderan, di ranah yang tadi saya bilang minat teman-teman buat masuk ke dalam organisasi, bahkan untuk di ruang akademik pun mereka sangat sulit untuk bisa mengikuti itu semua. Maka dari itu pengkaderan itu tadi penting, harus jaga satu sama lain, baik mahasiswa baru, mahasiswa lama, ataupun teman-teman yang setara dari tara semuanya gitu, harus dijaga satu sama lain. Karena struggle pengkaderan ini makin kedepannya makin sulit. Iya. Karena jangan sampai organisasi itu berjalan di situ-situ aja. Kita harus punya tantangan yang lebih, harus punya mindset kedepannya itu apa yang mau harus kita buat lagi gitu. Kreativitas harus dibangun. Jadi harus ada program kerja yang baru lagi. Biar apa? Bisa terlatih kreativitas kita tuh, jangan itu lagi gitu. Mungkin itu saja buat pesan-pesan buat teman-teman yang lain gitu kan. Jaga komunikasinya, bikin agenda-agenda yang baru agar teman-teman yang hari ini menjabat itu tidak merasa nggak ngelihat program kerja yang kemarin, bikin program kerja yang baru. Itu harus diperbarui di setiap organisasi. Semoga episode kali ini tuh memberikan manfaat gitu ya, terutama untuk yang nonton juga ya. Untuk kamu yang nonton, jadikan semoga ya pokoknya episode ini tuh memberikan insight terbaik gitu. Sampai jumpa di episode Ngopsi selanjutnya. Jangan lupa untuk terus berkarya dan menjaga semangat kebersamaan di Himasi. Salam inspiratif, salam Himasi. Terima kasih.